Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Sintayong menceritakan pengalaman uniknya saat menangani timnas Indonesia. Sintayong mengaku pernah mencoret 10 pemain timnas Indonesia karena berbohong. Hal itu diungkap Sintayong di akun YouTube Yoon Cheunjae, dikutip Kamis 29 Agustus 2024. Sintayong menceritakan kebiasaan buruk pemain timnas Indonesia saat baru pertama dia tangani. Dia mengaku kaget ada pemain yang tiba-tiba hilang saat sarapan pagi. Ketika pemusatan latihan, pemain itu pergi meninggalkan pemusatan latihan tanpa izin, tanpa memberitahu pelatih. Padahal kita sedang dalam pelatihan di tim nasional. Tapi dia pergi begitu saja karena kakeknya meninggal. Bagaimana bisa tidak memberitahu pelatih, kata Sintayong heran. Bahkan ada pemain yang pergi meninggalkan pemusatan latihan tanpa izin dengan alasan kakeknya meninggal. Padahal kakeknya masih hidup dan datang ke lapangan. Ada juga pemain lain yang mengaku kakeknya meninggal, tapi 2 pekan kemudian kakeknya muncul di lapangan. Astaga, ujarnya. Sintayong menegaskan tidak menoleransi pemain-pemain yang berbohong kepada pelatih. Dia mengaku pernah langsung mencoret 10 pemain karena berbohong. Sekitar 10 pemain sudah diusir. Karena masalah itu, aturan nomor 1, jika berbohong langsung keluar. Saya mengumumkannya dengan jelas. Saya paling benci kebohongan. Begitu ada yang bohong langsung keluar dari tim nasional, ujar STY. Tak hanya soal berbohong, Sintayong juga tegaskan bahwa soal waktu, dia juga akan mencoret pemain yang telat berkumpul dengan tim. Malam ini, pukul 21.50 malam, kami harus terbang ke Eropa. Tetapi para pemain mungkin berpikir pelatih tidak mungkin menyuruh kami pulang kalau mereka terlambat, katanya. Langsung saja, ada sekitar 10 hingga 12 pemain yang akhirnya pulang ke rumah dan batal terbang ke Eropa, tuturnya. Namun, Sintayong tak menjelaskan secara gamblang pemain-pemain yang dicoret itu. Namun, menurutnya, kebiasaan buruk itu saat ini sudah mulai berubah. Setelah itu, kebiasaan tersebut mulai berubah, ucapnya. Jadi sorotan internasional. Nama besar Martin Paes tarik perhatian Asia. Garuda Calling, kejutan Asia dari nama selain Paes. Garuda Calling yang akhirnya ditunggu-tunggu muncul juga, tepat sehari setelah timnas U20 mengalahkan Argentina di mini kompetisi yang berlangsung di Korea. PSSI dan timnas Indonesia telah mengumumkan daftar pemain untuk putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 26 pemain, termasuk diantaranya adalah Martin Paes dan juga Hoki Caraka. Sementara itu, 2 pemain Malut United menghilang dari skuad timnas Indonesia. Keduanya yaitu Yakob dan juga Yance Sayuri. Sintayong menyatakan kiper selain Paes, 3 penjaga gawang lainnya yaitu Hernando Ari, Nadeo Argawinata dan juga Adi Satrio. Pasalnya, Paes belum bisa bermain dengan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Debutnya baru berpeluang terjadi kontra Australia. Meski belum bisa bertanding kontra Arab Saudi di laga perdana, Paes langsung mengunggah story Garuda Calling di akun Instagram pribadinya. Paes excited itu menunggu sejak lama karena masalah Federasi Paes terlalu rumit, membuat dirinya harus sedikit bersabar untuk membela timnas Indonesia. Pemanggilan ini menarik perhatian media dan pandit sepak bola Asia karena mereka tahu bahwa Paes sudah bisa bermain untuk Indonesia.
tentu ketakutan Asia semakin besar. Apalagi saat ini STY sudah secara tegas akan mencoba para pemain baru untuk mengetahui kedalaman skuad yang ada saat ini. Perkembangan Indonesia semakin memuncak saja dan banyak yang memprediksi Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di ujung perjalanan. Melihat semua skuad timnas Indonesia saat ini, mungkin mereka akan susah untuk bisa disalip para negara Asia Tenggara, karena mayoritas pemain saat ini telah bermain di Eropa. Tulis salah satu pandit bola Asia di sosial media X. Namun, yang jadi sorotan tak hanya Paes, namun sosok Hoki Caraka juga jadi sorotan, karena banyak yang mengatakan bahwa lebih cocok Jens Revan ketimbang Hoki Caraka. Namun, semua itu sudah dipikirkan oleh Coach STY sebelumnya. Jadi jangan pernah berpikir jika pemain yang dibawa saat ini adalah yang namanya titipan. Sebab meski sempat absen lama, Hoki kembali mengisi skuad pemain yang akan tanding versus Arab Saudi, yang kemungkinan besar bisa menjadi super sub nantinya. Justin Hubner juga masuk skuad timnas Indonesia. Bek Wolverhampton Wanderers U21 ini akan absen melawan Arab Saudi lantaran akumulasi kartu kuningnya. Sintayong terpaksa tidak memanggil Jordi Amat. Bek JDT ini mengalami cedera. Elkan Bagot juga kembali tidak dipercaya ke timnas Indonesia. Semoga saja timnas Indonesia mampu melangkah lebih jauh dengan skuad yang ada saat ini. Karena ada informasi jika akan ada penambahan skuad baru setelah 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan juga Australia. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Berkat Sintayong, Sevilla kepincut rekrut pemain Indonesia. Salah satu klub besar asal Spanyol, Sevilla, mengungkapkan keinginannya untuk mendatangkan pemain asal Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Presiden Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco. Jose Maria del Nido Carrasco bahkan berharap timnya bisa segera mendapatkan jasa pemain asal Indonesia. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional, di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga, juga karir olahraganya di sini, dan salah satunya adalah pemain Indonesia. Semoga dalam waktu dekat kami bisa menikmati dan memiliki lebih banyak lagi pemain berkebangsaan itu dalam tim, kata Jose Maria del Nido Carrasco, dilansir dari bolasport.com. Lebih lanjut, Jose Maria del Nido Carrasco mengungkapkan alasan kenapa ingin mendatangkan pemain asal Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong, seperti contohnya yaitu naiknya pesat peringkat di FIFA, hingga kesuksesan timnas Indonesia menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Terlihat jelas, sepak bola Indonesia sedang berkembang. Timnas Indonesia semakin berkembang di peringkat FIFA dan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ada banyak faktor lainnya yang telah dilakukan dengan baik. Peningkatan tersebut harus konsisten dilakukan secara terus-menerus. Investasi dalam infrastruktur, kerja keras para profesional, baik pemain maupun pelatih, ujarnya. Caranya yaitu berbagi ilmu kepada federasi hingga klub-klub di Indonesia.
ada semangat yang besar dari masyarakat pecinta olahraga dan sepak bola di Indonesia, dan kami menyadari pertumbuhan pesat tersebut. Berdasarkan peningkatan jumlah penggemar atau pengguna media sosial yang mengikuti Sevilla FC di negara itu, kami juga terbuka dan berharap untuk dapat menyumbangkan semua pengetahuan olahraga kami kepada federasi, kepada klub-klub di Indonesia, untuk terus berkembang di suatu negara dan pasar tempat sepak bola berkembang, ujar Presiden Sevilla tersebut. Semoga saja pemain timnas Indonesia dapat bermain di klub Sevilla suatu saat nanti, karena adanya ketertarikan dari presiden klub Sevilla itu sendiri.